Oke, selamat channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi di segmen What's New. Happy dulu cuy. And let's go guys. Alright guys, so kembali lagi di What's New. Berarti sudah hari Minggu lagi. Apa kabar Bapak Lendi? Aman? Ini sejauh ini banyak permintaan ini muknya anak tua ya. Nanti kita bikin nih kalau pada anak bos ya. Yang penting dibeli. Nah itu dia. Aduh, semoga kalian semua baik-baik aja, sehat aja di masa pandemi ini. Banyak banget juga teman-teman yang semakin lama semakin sulit. Kayak saya baru kehilangan sepeda dicolong. Waduh. Sedih sekali gitu lah. Anyway, daripada bersedih-sedih, lebih baik kita ngebahas apa aja yang seru di industri video game belakangan ini, di kayak at least seminggu belakangan ini. Yang langsung aja bakal kita mulai beritanya itu langsung dari game yang emang kalian itu paling jago kalau udah main ini, yaitu adalah Apex Legends. Waduh. Ada berita apa lah Apex Legends lain? Nah ini tuh kemarin kan udah sempat gembar-gembor bakal ada legend baru katanya kan. Betul. Nah ini akhirnya tuh udah terkonfirmasi ya, karena kemarin udah ada teaser beberapa kali sampai akhirnya gameplaynya udah nongol nih. Yes. Yang di sini tuh kita bakal bisa ngeliat si karakternya tuh namanya Horizon ya. Sama ada map baru juga yang namanya Olympus. Oke. Plus bakal ada Trident Hovercar nih di season kedua. Inilah dia Trident Hovercar-nya ini yang gue tunggu-tunggu sih sebetulnya. Jadi memasuki season ke-7-nya sepertinya Apex tidak mau gitu-gitu aja, Len. Iya, makanya ini mungkin sesuatu yang bener-bener baru lah, selain biasanya kan cuma paling kalau nge-legend baru, map baru lah gitu kan. Betul. Nah, ini di sini kayak bakalan beda nih gitu. Yes, setuju sekali saya dengan Bapak kalian dia, karena memang gue lihat dari vibe-nya juga emang udah beda. Terus juga ya yang namanya Apex Legends ini kan sekarang banyak saingannya ya gitu. Jadi ada baiknya memang berinovasi, karena kalau enggak nanti udah pada kabur gitu. Ada yang ke Valorant, ada yang kemana, ada yang kemana. Walaupun memang kalau menurut gue Apex Legends sejauh ini termasuk yang lumayan bertahan sih menurut gue gitu. Iya. Alright, berita selanjutnya ini datang dari Tanah Air, Pak. Tanah Air? Betul, yang udah pernah kita review juga gamenya, yang udah pernah kita bikin podcast juga, bahkan sama yang bikin game. Iya. Yaitu adalah Day Without Me, yang dia itu punya Before the Day free update yoi. Jadi buat kalian yang udah punya ya Len ya, itu ini bakal dapat secara gratis. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka Favorite Indonesian Game of the Year ya, di sebuah event ya. Ini ada sebuah event di mana dia ikutan juga si Gamecom Team ini. Jadi kalian kalau setuju bahwa Gamecom adalah salah satu game terbaik, ya silakan di vote gitu. Kalau tidak ya jangan. Ya terserah kalian itu, Pak ya. Bebas gitu, silakan dipilih. Tapi yang pasti dia ngasih free update yang namanya Before the Day. Dan mengingat seperti ini kan kemarin juga gue udah sempat bahas bahwa Indonesia ini punya Tirta Len. Tirta ini dibikin sama Agate ya kan. Dia developer asal Bandung juga, yang memang teman-teman bang main dong kesana. Cuma lagi PSBB gini main-main begitu agak susah bro. Jadi ya kita nanti coba aja kontak-kontak ke pihak Agate, siapa tahu mau bikin podcast juga. Dan kita juga udah confirm bahwa kita bakal podcast juga bareng sama si Hayalan Arts yang bikin Samudra kemarin. Mantap. Samudra kemarin ya. Tinggal ditunggu aja kapan waktunya yang cocok kita akan bikin podcastnya. Alright, berita selanjutnya ini datang lagi dari free game dulu lah ya, free game dulu yang kita bisa lihat ini dari Epic, lumayan epic ya, karena ada Blair Witch. Itu game horror yang gue nggak kelar ya, agak pusing ya kalau gue mainnya, karena tiba-tiba lu disasapkan di tempat lu gelap gitu, jadi kan poek pisan bos gitu, nggak kelihatan apa-apa gitu. Dan kedua ada Ghostbuster. Banyak yang nanya Ghostbuster ini game baru, bukan, ini Ghostbuster ini remaster ya, jadi bukan game baru-baru amat gitu. Lalu bukan game baru ya, bukan, jadi kalian kira ini remake, bukan, ini remaster. Tapi lumayan lah ya, namanya juga gratisan. Yang kedua yang lumayan mengejutkan, yang pengen gue bahas agak panjang di sini adalah mengenai ini nih. Shadow of War sama Hollow Knight. Ini dua-duanya menurut gue game yang sangat-sangat bagus yang ditawarin sama PlayStation, karena Shadow of War ini adalah sequel dari Shadow of Mordor lah nih. Iya, termasuk bisa dibilang
game yang cukup mengejutkan lah, tidak disangka-sangka gitu. Tidak disangka-sangka nongol di November free game plus-nya sih PS Plus gitu. Dan Shadow of War ini mapnya besar, playtime-nya panjang, grafik juga oke. Menurut gue worth it banget buat gratisan di bulan ini. Dan Hollow Knight buat kalian yang udah nonton reviewnya Forgone si Landy kemarin, lanjut deh Hollow Knight, ini salah satu game ini juga ya, Souls-like juga. Betul. Bisa jadi alternatif lain lah. Betul. Dan yang cukup mengejutkan lagi ini datang dari PS5 yang di sini membawa Bugsnax. Ini game yang saya sempat hujat-hujat ya, karena ini game yang aneh banget itu di mata gue, tapi ternyata gratis ya, lainnya gratis. Iya, November sampai Januari kalau ini. November sampai Januari. Jadi ada Bugsnax. Jadi buat kalian yang kira apaan sih Bugsnax, game gak jelas. Nah ya udah, ini kesempatan. Tapi kan PS5-nya belum ada. Nah itu. Tapi gue nggak tahu ya, gue belum ngecek apakah tetap bisa diklaim dari PS4 atau enggak gitu. Tapi kalau bisa mah harusnya bisa sih ya. Secara ini mah ngeklaim doang. Harusnya sih bisa ya. Ngeklaim doang mah harusnya bisa. Oke, ini ada berita dari Star Wars Land. Star Wars The Force Unleashed ya. Force Unleashed, dimana nggak tahu ya. Kalau gue sih bisa bilang ini salah satu game Star Wars yang gue demen banget. Force Unleashed tuh 1-2 gue main, dan Force Unleashed itu di masanya tuh menyenangkan sekali gameplaynya. Dan tiba-tiba sekarang ada rumor katanya The Force Unleashed 3 akan nongol lagi, nampaknya akan menyusul kesuksesan dari Jedi Fallen Order. Menurut lu gimana, Len? Nah ini cukup membingungkan ya kalau buat gue gitu, karena sebenarnya dengan adanya Fallen Order tuh udah mengobati sedikitnya lah gitu, yang sebenarnya kan yang dipengen tuh yang kayak Force Unleashed kan. Betul. Sama fans Star Wars gitu. Nah akhirnya keluar Fallen Order dan sukses, mau dibikin sequel, tapi ini juga mau dibikin nih. Jadi kayak gimana ya? Iya juga. Akan ada konflik kan pasti di situ kan. Betul. Soalnya dari segi gameplaynya mirip nih gitu. Betul banget. Iya, karena dari segi gameplaynya juga mirip, walaupun kita belum tahu kira-kira di si Force Unleashed yang ketiga ini dia bakal bawa apa. Cuman secara gameplay wise memang mirip ya, lainnya bisa dibilang hack and slash game. Mirip. Gitu, memang beda tokohnya aja. Apakah Force Unleashed 3 ini bakal terusin lagi si The Apprentice itu ya, apa tidak gitu, kita lihat saja nanti. Tapi gue cukup excited sih, kira-kira bakal kayak gimana. Mudah-mudahan gak bikin berantem sama fansnya Jedi Fallen Order lah nih. Iya, dan nggak ganggu developmentnya gitu kan, jadi nanti betul. Alright, oke, kita akan masuk ke pembahasan yang lumayan menarik. Ini ada datang dari Nintendo Switch nih kali ini, yaitu adalah si Hyrule Warriors Age of Calamity. Jadi banyak yang nanya, bang, Hyrule Warriors Age of Calamity itu game Zelda bukan? Iya, itu game Zelda. Karena namanya nggak ada Zeldanya, Len. Iya. Jadi banyak orang yang agak kebingungan. Dan ini gue juga mau ngasih info bahwa demonya ini sudah tersedia di Nintendo Shop ya, dan kalian bisa cobain, dimana ternyata demonya lumayan panjang, kurang lebih ada hampir 1 jam lo bisa mainin. Dan ya ternyata ini bisa gue bilang adalah Zelda versi Musou. Zelda versi Musou ya. Jadi lu bisa lihat nih, gue tunjukin si demo gameplaynya. Lu ketemu sama musuh banyak banget, dan lu bisa tebas-tebas mereka dengan sesuka hati. Dan dari mapsnya juga kelihatannya emang mirip sama game-gamenya Koei Tecmo yang ala-ala musuh gitu ya. Tapi it's a fun game. Dan yang paling gue notice di sini adalah si grafisnya. Gue suka banget dengan grafik wise-nya yang menurut gue tuh cakep banget sih Zelda. Jadi dari Breath of the Wild kesini tuh, wah gue masih senang ngelihatnya. Tapi secara gameplay wise, apakah orang-orang akan ke-trigger ini untuk mainin seolah-olah seperti waktu zamannya Breath of the Wild sih? Gue nggak yakin sih. Nah iya sih, karena memang beda banget ya. Betul gitu. Jadi kalau dibilang wah bakal se-hype waktu Breath of the Wild kayaknya sih tidak juga gitu. Nggak bakal sampai segitunya. Tapi oke lah gitu, kelihatannya mah cakep gitu. Oke, mari kita mulai diskusinya, Len. Yang pertama kita akan diskusi cukup panjang mengenai Assassin's Creed live action series yang akan nongol di Netflix. Jadi sambil gue liatin ini, inilah dia. Jadi nih, lo bisa lihat kemarin teasernya udah ada, dan cuman gini doang. Tuh ada musiknya kan? Dan banyak yang ngeklaim kalau itu adalah musiknya dari Ezio Family. Dan banyak orang yang akhirnya berspekulasi bahwa memang si Assassin's Creed live action series yang datang ke Netflix ini adalah
settingannya si Ezio Auditore da Firenze gitu, dan harusnya begitu Len ya. Harusnya sih begitu ya, maksudnya bikinnya kayak gimana lagi emang gitu kan kalau bukan gitu. Iya, karena sudah sangat hancur di versinya Aguilar gitu kan, yang Michael Fassbender. Menurut gua harusnya Ubisoft tidak mengulang lagi kesalahannya di versi yang Netflix ini, yang series ini. Atau mungkin karena di yang Aguilar itu banyak yang belum terjawab, akan dijawab di sini gitu. Bodoh amat. Udah gila kali ya Ubisoft ya Len. Jadi gue pengen banget diskusi sama si Landy ya, karena Landy kan biasanya mulutnya tajam ya kalau ngomongin gini. Karena menurut gue kalau dia lagi-lagi ngide lagi Len, menurut gue udah keterlaluan sih. Udah kebukti versinya si Aguilar itu orang-orang nggak suka, ya udahlah gitu, jangan aneh-aneh lagi. Udah Ezio itu udah paling benar. Iya, nggak perlu ditanyain lagi gitu ya. Nih fans maunya yang mana nih gitu, nggak perlu lah ya. Udah pasti Ezio gitu. Paling banter kalau nggak Ezio ada tiga yang menurut gue fans itu pantas untuk dibikin seri. Yang pertama serinya Ezio, udah pasti. Yang kedua serinya Pirates tuh either Kenway ya, Edward Kenway, atau si Shay Cormac ya, serinya si Shay Cormac. Yang ketiga Unity yang di Paris. Udah itu doang yang berpotensi orang tuh pengen lihat versi serinya gitu kalau menurut gue. Jadi udah jelas sih kalau menurut gue orang-orang pasti lebih demanding ke Ezio kalau menurut gue mah. Sebenarnya Ezio ataupun Connor ataupun Altair nggak masalah sih, yang penting ada si Desmond-nya gitu. Jadi betul. Jadi ya masih dari situ lah gitu. Masih relate ya sama gamersnya gitu. Gue cukup berharap si Netflix ini tidak blunder ya bareng sama Ubisoft di sini, menentukan kira-kira settingannya kayak gimana dan karakternya tuh siapa gitu yang cocok jadi Ezio Auditore da Firenze gitu. Dan ada versi anime juga Len katanya. Jadi bakal ada versi anime juga. Nah ini gue belum tahu juga karena beritanya juga masih belum full. Akan tetapi ya Assassin's Creed Valhalla itu ada kerjasama juga sama si Vinland Saga Len ya. Ya, Vinland Saga. Gitu. Jadi nanti lu bakal ngeliat. Cuman beda nih versinya. Betul, beda, bukan yang Netflix punya. Jadi memang yang Vinland Saga mah itu kepentingannya untuk si Valhalla promosi gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang di Netflix ini sebetulnya gitu. Jadi itu mah benar-benar pure untuk promosiin si Valhalla. Jadi di sana lu bisa nanti ngelihat satu episode di mana pemeran utama dari Vinland Saga ini, siapa yang namanya gue lupa, itu ketemu sama si Eivor katanya sih gitu. Dan digambar langsung sama si ilustrator asli dari si Vinland Saga. Jadi harusnya fans-fansnya Vinland Saga nggak terlalu terganggu lah harusnya gitu. Jadi ya anggap aja kayak inilah Resident Evil kan. Kan dia umumnya juga dua tuh, bakal ada live actionnya sama si animated series kan. Nah sejauh ini yang udah ada footage-nya baru yang animated series-nya gitu kan ya. Kemungkinan sih bakal kayak gitu. Kemungkinan bakal kayak begitu. Alright, kita masuk ke berita selanjutnya. Anyway, diskusi silakan ya di bawah ya. Menurut kalian lebih baik seri Assassin's Creed yang mana yang dibikin sama si Ubisoft dan Netflix ini? Silakan terus di bawah. Walaupun gue udah yakin pasti Ezio. Ya. Alright. Selanjutnya ini beritanya kita mau ngebahas tentang Final Fantasy 16 yang akhirnya merilis artwork baru nih. Dan beberapa detail juga ya bisa dibilangnya, karena ada webnya juga, dan di situ dijelasin juga bahwa di dalamnya ada 6 kerajaan, terus juga karakternya yang kita lihat ternyata ini adalah namanya Cliff atau Clive ya disebutnya, gue nggak tahu sih nyebutnya Clive atau Cliff Frostfield. Banyak yang bilang ini ya, kebanyakan di Cloudstrife. Oh iya, Clive tuh Cloudstrife. Oh iya juga bisa. Iya juga ya, bisa. Jadi ada 3 karakter yang udah dijelasin backgroundnya, atau paling nggak dikasih tahu dia siapa. Ada Clive Frostfield ini atau Cliff Frostfield. Ada Joshua Rosfield, kayaknya adiknya sih harusnya atau kakaknya. Jill Warwick yang terakhir. Jadi memang ada beberapa karakter yang diliatin, dan ternyata gue juga kaget pas ada kan yang dia waktu masih muda tuh, yang nah ini nih lu lihat nih, nah ini juga ternyata si Cliff Frostfield, dan ternyata yang di depan ini ya Cliff Frostfield juga, cuman memang beda usia kayaknya ya, bisa dibilang beda usia. Ini yang masih muda nih, dia rambutnya masih kayak gini, kayak Sasuke ya. Nah yang pas terakhir dia rambutnya udah mulai gondrong kayak Chef Juna ya gitu, jadi berubah, dan tangannya ada tato-tato, dan nggak tahu ya, gue juga ngelihatnya malah si ilustrasi covernya ini mirip apa coba lihat, mirip sama ini Prototype.
Ingat gak lu Prototype itu mirip banget kayak Oh gitu. iya, itu sama si tangan-tangannya kan gitu kan. Tangan-tangannya juga gitu. Dan ternyata developmentnya sudah berjalan. Dan ya kita bisa berekspektasi lah. Memang ada beberapa detail yang sudah dikasih tahu sama mereka juga. Masalah summonnya juga, yang katanya di sini summonnya itu punya nama yang berbeda, Aiken ya kalau nggak salah namanya. Dan ada kaitannya juga dengan seri-seri yang sebelumnya sebetulnya. Tetapi memang mungkin banyak hal yang baru dibawa di Final Fantasy yang 16 ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja. Teaser yang kemarin kan banyak pro dan kontranya juga ya orang-orang Len. Iya, meskipun banyak kontranya ya. Banyak yang kontranya, tapi ya maksud gue dengan ini dijelasin kayak gini, ada website dan segala macam, mudah-mudahan hype yang dibangun tidak sekedar hype yang biasa-biasa saja yang seperti mereka bangun waktu di zaman 15. Mudah-mudahan memang ada payoff-nya nanti setelah gamenya itu rilis gitu. Semoga. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, kita lanjut ke berita-berita terakhir. Di sini kita akan ngebahas beberapa berita yang terkait dengan delay. Ya kan, pasti kalian udah tahu sih arah-arahnya gue mau kemana sebetulnya. Tapi sebelum kita bahas yang delay ya, kita bahas dulu yang namanya Immortal Phoenix Rising yang katanya, Len. Ini katanya nih ya, gue nggak berani ngomong pasti. Tapi katanya dia sudah gone gold. Yoi. Sudah bilang Immortal Phoenix Rising has officially gone gold. Yoi. Jadi gue gak tahu ya, semenjak Cyberpunk 2077 itu bilang gone gold dan tetap masih di delay, itu memang jadinya kan membuat kita ragu dengan kata-kata gone gold. Gone gold, iya. Sudah bukan jaminan lah ya. Sudah bukan jaminan, gone gold, delay mah delay gitu. Tapi katanya sih ini begitu, si Immortal Phoenix Rising ini. Jadi gamenya udah diliatin dan jujur gue juga sudah bilang bahwa si hype gue sih turun ya di game ini setelah melihat ininya gameplaynya. Gue sih agak turun, cuman gue nggak tahu juga kayaknya kalau gue udah coba, karena gue nggak sempat nyoba. Cuman anak Discord ada si Yusril, dia nyobain katanya di Stadia, tapi memang ya sulit lah, harus pakai VPN dan segala macam, jadinya nggak maksimal juga gitu ya. Cuman artinya gue sih cukup tidak terlalu hype seperti awalnya, karena memang setelah dilihat-lihat kayaknya biasa saja. Tapi masih open lah kalau misalnya nanti ada kesempatan gitu kan buat nyobain mah. Betul, masih open, masih sangat open dan masih sangat ingin berkomentar kira-kira seperti apa. But anyway, ngomongin gone gold dan delay, gue juga mau bahas ada nggak cuman si Cyberpunk aja sebenarnya yang mengalami masalah dan delay dan segala macam. Ini banyak juga ya yang mengalami masalah, dan bukan masalah sih, gue juga nggak tahu apakah masalah atau enggak, tapi salah satunya kita bisa lihat di sini juga nggak lama kemudian kita mendengar berita bahwa Far Cry 6 juga ternyata delay gitu ternyata gitu. Walaupun gue nggak tahu nih alasan delaynya tuh apa gitu yang pasti gitu, cuman yang pasti dia tiba-tiba ngumumin delay. Jadi kayaknya untuk ngedengar adanya delay itu zaman sekarang tuh udah sangat sering, karena nggak tahu ya, mereka mungkin terburu-buru untuk mengejar promosi lain biar awarenessnya dapat anjir. Udah gitu nggak taunya game nggak kekejar, ya udah delay gitu ya, seperti itu. Sebenarnya kalau yang lain sih masih masih wajar sih kayaknya ya. Karena baru kayak Ubisoft kan dia ngumumin si Far Cry sama Rainbow Six ya. Rainbow Six juga yang delay juga, betul. Mungkin tapi kan si Immortalnya kan selesai gitu kan. Iya, mungkin dia satu-satu dulu nih, terus kayak Watch Dogs kan baru rilis juga. Walaupun Watch Dogs juga tidak lepas dari delay gitu ya. Watch Dogs juga delay juga kemarin tuh, delay juga gitu kan, sampai pada di refund tuh lu pada tuh, sekarang ulang lagi. Cuman ini juga delay, dan ada juga yang datangnya beritanya tuh delay yang terjadi di si Halo Infinite Land. Halo Infinite ya, itu rada gimana juga ini. Gua ngelihat Halo Infinite tuh ya udah sama kemarin dapat backlash lumayan banyak pas dia showcase karena memang terkait dengan graphic wise dan segala macam, orang-orang tuh kayak kok gini doang gitu ya. Udah gitu ada kabar direkturnya mundur. Sekarang itu direkturnya mundur lagi untuk kedua kalinya di sini. Yang si direktur namanya siapa? Chris Lee kalau nggak salah ini, Chris Lee. Nah, Chris Lee ini mundur juga. Jadi nggak tahu deh. Yang menurut gue bikin jadi bingung itu karena kan ini jadinya delay nih si gamenya, dan Halo Infinite ini sudah nempel ya
si gambarnya di Xbox Series X cover boxnya. Iya. Jadi kalau beli tuh udah ada gambarnya tuh, tapi gamenya nggak ada. Tidak ada. Begitupun dengan Cyberpunk gitu kan. Cyberpunk yang dibeli sama si Rizky atau teman-teman yang beli limited editionnya kan, yang udah siap nih gamenya nih, kita tinggal download. Tapi sebenarnya sebulan Pak, ini nggak tahu nih masih tinggi ya kan. Betul. Jadi mulai dari Cyberpunk, lalu ada Far Cry, Rainbow Six, sampai ke si Halo Infinite yang mungkin delaynya infinite. Jadi kita tidak tahu gitu. Jadi banyak banget game-game yang belakangan ini begitu. Tapi memang kayak kita ngomongin sedikit ya. Ini untuk menutup konten ini juga, ini obrolan terakhir kita di sini dan kita diskusi aja bareng sama Lulu pada bahwa memang bisa dibilang Halo Infinite ini kemarin secara secara presentasinya di showcase-nya juga memang tidak membuat gamers tuh kayak wow gitu kan, biasa aja gitu. Jadi memang saat ditinggal sama directornya kondisinya menjadi semakin buruk. Dan kalau kita juga ngomongin Cyberpunk 2077 dan sempat ada crunch juga di CD Projekt-nya katanya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu crunch itu apa, itu kayak semacam kerja rodi yang terjadi di developer untuk mengejar sebuah project gitu. Nah katanya tuh CD Projekt tuh nggak pernah mau seperti itu dan akhirnya harus terjadi di masanya development si Cyberpunk 2077 lah, yang akhirnya kejadian juga akhirnya. Bahkan setelah Gone Gold ya, maksudnya kan kemarin kan mereka tuh sempat memberlakukan itu dan akhirnya achieve lah gitu kan. Bahkan setelah Gone Gold gitu. Jadi benar-benar gitu ya, kayaknya masa-masa yang cukup sulit buat pihak dari CD Projekt Red menurut gue gitu ya. Dan bisa dibilang memang banyak sekali orang yang sudah terlalu berekspektasi dengan Cyberpunk 2077 karena memang bahkan Cyberpunk 2077 ini memiliki banyak sekali event activation gitu loh. Mulai dari Night City Wire yang pertama sampai yang keempat gitu. Jadi udah mah gamenya one of the most anticipated game. Terus juga diaktifasi terus gamenya. Digadang-gadang bakal ada animenya juga, bakal ada apanya juga dan segala macam. Dan at the end mereka delay terus, memang pasti memancing emosi para player yang memang sudah menunggu, bahkan udah PO gitu. Tapi kebayang nggak itu kan Cyberpunk tuh awalnya April loh. Kalau dipikir-pikir, kalau emang beneran April nih, nggak ada tuh Night City Wire kan. Oh iya juga ya. Iya juga, bener. Sempat pikir ini kayaknya emang udah di planning dari awal kayaknya sih gitu kan. Iya juga, bener juga, Len, setuju gue. Jadi memang sudah April, sebelum April tuh nggak ada apa-apa kan. Cyberpunk nggak ada tuh event-event gitu kan. Jadi emang udah di planning untuk mundur. Cuman sejadinya sejauh ini gue nggak tahu juga apakah memang bagian dari ya udah deh mundurnya emang nantinya bakal sampai sejauh ini atau enggak gitu. Cuman yang pasti itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Cuman yang pasti sekarang ini sampai bahkan nih ada satu berita yang cukup menarik menurut gue adalah bakal ada orang yang jadinya itu sampai ngancem Len ya. Oh iya. Ngancem membunuh gitu bahkan. Ya sempat beberapa kali lah, bukan di kasus Cyberpunk aja kan, beberapa game juga apa studio juga pernah kan yang ada kasusnya ini lah gitu lah. Betul. Jadi memang ini apa ya, karena memang bentuk dari sebenarnya nggak tahu ya bakal dibunuh beneran apa kagak gitu. Cuman yang pasti kan yang kecewa tuh sekecewa itu gitu loh. Dan banyak orang yang akhirnya udah deh nggak usah jadi aja deh sekalian dan segala macam tuh nggak sedikit nggak sedikit. Jadi lumayan banyak orang yang emang benar-benar udah sampai titik ya udah gue kecewa deh gitu, nggak usah lagi ini. Cuman kalian gimana? Coba tulis di bawah, karena kalau gue pribadi sih ya sebel, cuman ya udah gitu. Maksud gue ya kita juga emang nggak bisa ngerush mereka juga. Kita juga berharap hasil gamenya karena memang banyak yang harus mereka pikirin kan, Len. Iya Next gen mau rilis, terus juga optimalisasi Cyberpunk di current gen itu bakal kayak gimana gitu kan. Karena gue ngelihat ya ini si Watch Dogs Legion aja gue mainin di PS4 Fatland itu tiring kadang. Dia kayak kepotong-potong gitu layarnya. Jadi emang udah berat. Jadi emang ini sangat gua rekomendasikan Legion dimainin di Pro memang. Tetapi kalau misalnya di PS4 Fat kalian yang lagi hoki aja gitu ya, itu bisa mulus banget memang. Tapi memang butuh optimalisasi dari si gamenya juga kan. Karena waktu gua main Mafia buktinya tidak gitu, aman, mulus gitu. Tapi di Legion ternyata gini. Jadi memang mungkin ya salah satu yang membuat mereka jadi menunda-nunda karena pengennya yang rilis di current gen pun tetap punya performa dan optimalisasi
optimalisasi yang juga bagus, Len. Iya, emang salah satunya itu kan, selain si tahap produksi kan. Kalau developmentnya mah memang udah selesai gitu kan. Betul. Pasti kemarin tuh mereka udah ngomongin, udah nih developmentnya mah udah selesai gitu. Tinggal kendalanya itu dioptimalisasi sama produksinya. Betul. Mereka bilang dikendalakan di situ karena mereka sampai bikin surat di mana isinya ya intinya memberitahu bahwa kita tuh harus ngerjain ini dalam kondisi kita di rumah gitu loh, nggak bisa ketemu dan segala macam. Disulitkan dengan kegiatan dengan kondisi COVID juga lah gitu istilahnya. Itulah tadi ya diskusi kita. Pengennya sih dibikin satu konten khusus bareng sama Lendy untuk ngebahas ya hal-hal yang baru kayak gini bisa lebih panjang. Mungkin kita akan bisa rencanain di Anak Tua bakal ada podcast juga gue bareng sama Lendy untuk ngomongin ya masalah-masalah yang seperti ini, karena ini jadinya masuk di What's New untuk sekedar teaser, karena kedepannya gue sama Lendy bakal diskusi mulai dari game indie, mulai dari game-game yang delay, mulai dari sejarah-sejarah game dan apapun. Pokoknya gue bakal bikin segmen baru macam-macam lah ya. Betul, segmen baru Game Stock bareng sama Lendy. Itu adalah podcast terbaru dari si Anak Tua. Dan kalian bisa support Anak Tua karena Anak Tua mulai sekarang tidak lagi mempunyai siaran langsung alias live ya, untuk demi menjaga algoritmanya tetap aman. Kita nggak ada live dulu, cuman live-nya pindah ke tempatnya si Dito Wangsa. Dan kalau kalian mau tetap support kita via Saweria, silakan, ada linknya di bawah di deskripsi. Kalian sawer di situ, nanti kita akan kasih tahu siapa aja yang sawer dan pesannya apa saja di video berikutnya gitu. Oke, kalau begitu terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Itulah pokoknya. Follow Instagram Anak Tua dan ini Play Original ya, yang bakal bikin yang baru lagi walaupun terkait dengan gamenya yang delay. Kalau ini kemungkinan tidak delay lah. Tidak delay, merchandise tidak delay. Oke, gitu jadi dari gua Dito Wangsa dan Lendy. Play Original, Bangga Main Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye. Bye.